Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait Bu Risma dan Pak Jokowi ya. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe buat channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Banyak anak putus sekolah di Jawa Timur. Saya nggak punya duit, jadi kenapa saya nggak mau lamar, saya nggak mau daftar, dan saya nggak mau kepingin. Saya sampai kemarin itu cari uang jualan kaos. Jadi ya, saya buat desain kaos yang bagus. Lumayan. Ini kalau pencitraan ngapain tangan saya sampai patah kayak gini. Saya operasi 5 jam karena kecil-kecil anunya. Patahnya itu banyak sekali, macam-macam ternyata pilkada ini gangguannya. Saya sangat pasrah karena saya tahu siapa saya. Kalau saya percaya bahwa suara rakyat itu suara Tuhan, makanya saya tidak berani membeli suara rakyat itu. Hasil Pilkada 2024 adalah sebuah peragaan kekalahan yang sangat telak bagi PDIP. Teman saya, Andre Vincent Wenas, sudah menurunkan tulisan yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil quick count, di 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, PDIP terkapar. Kecuali di DKI tentunya, yang nanti saya akan bahas sebentar. Di sejumlah provinsi, Koalisi Indonesia Maju Kim sebenarnya nggak kompak. Calon yang didukung Kim di daerah-daerah itu bukan cuma satu, tapi tetap jagoan yang diajukan PDIP terjungkal. Sebagai contoh, di Banten, PDIP bersama Golkar mendukung Airin yang semula dianggap sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Nyatanya, Airin dan pasangannya Ade hanya memperoleh 42% suara, jauh di bawah pasangan pemenang Andra Soni dan Dimyati. Bahkan di daerah basis utama PDIP, Jawa Tengah, calon mereka terkapar juga. Andika Perkasa adalah tokoh yang terkenal. Dia gagah, pintar, kaya raya. Suara dukungan terhadapnya di berbagai survei prahari H semula terkesan berimbang atau bahkan unggul atas Lutfi Yassin. Namun dalam kenyataannya, suara Andika tertinggal lebih dari 18% dari Lutfi. Ini terjadi di provinsi yang selama ini sebenarnya dikuasai PDIP. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh, bahkan marah dengan PDIP. Saya sejak lama sudah mengingatkan, PDIP harus mengubah gaya berpolitiknya. Mereka sudah terlalu lama merasa sebagai partai pemenang. Bu Megawati sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai pemimpin yang perintahnya wajib dipatuhi. Ini tercermin dalam gayanya yang meminta semua kader partai untuk menerima diperlakukan sebagai petugas partai. Megawati berulang kali mengatakan tidak ada keberhasilan kader partainya tercapai karena kemampuan dan keberhasilan orang itu. Megawati menegaskan, bahkan seorang Jokowi pun bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Satu hal yang dilupakan Megawati adalah ucapan dia, penampilan dia, mimik dia, semua bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas melalui media sosial. Di masa lalu, Megawati mungkin sudah melakukannya di dalam tubuh partai, tapi itu tidak sampai terlihat oleh rakyat Indonesia. Kini semua terbuka luas. Kini orang bisa melihat langsung bagaimana Megawati mengomel, menghardik orang-orang dan bahkan tokoh-tokoh yang dianggap seolah adalah para pekerjanya, bawahannya. Bagaimana dia mengomel terhadap sekjennya Hasto Kristianto, terhadap calon presiden yang diajukan Ganjar Pranowo, dan bahkan terhadap Presiden Jokowi dapat disaksikan rakyat, dan apa yang disaksikan rakyat itu membangun persepsi tentang PDIP. Hal terburuk yang dilakukan Megawati adalah perlakuannya terhadap Jokowi. Masyarakat tahu bahwa perintah pembatalan acara Piala Dunia Junior di Indonesia tahun lalu terjadi karena perintah Mega. Masyarakat juga tahu bagaimana Mega dengan sengaja tidak melibatkan Jokowi dalam proses pemilihan Ganjar sebagai capres. Masalah terbesarnya, Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Dia barangkali bukan pemimpin yang jago berpidato di depan rakyat seperti ayah Megawati, Bung Karno misalnya. Sebagai presiden, dia mungkin tidak nampak berwibawa. Postur tubuhnya juga tidak gagah, tapi pikirannya, kebijakannya, sikapnya sangat menawan hati rakyat. Jokowi bisa saja menjadi sasaran kebencian dan kebohongan, tapi segenap serangan itu justru semakin meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi.
Jokowi dipercaya sebagai presiden yang mencintai rakyatnya. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang sungguh-sungguh berusaha mensejahterakan rakyatnya. Jadi, Jokowi adalah orang baik yang dicintai rakyat. Tapi orang ini malah dirujak habis oleh orang-orang PDIP. Bukan hanya Mega yang merendahkan dia, tapi juga ada banyak pimpinan dan tokoh PDIP yang tanpa malu-malu melakukannya. Sampai menjelang pilkada berlangsung, pimpinan PDIP masih merasa perlu menyerang dan bahkan memfitnah Jokowi. Hasto Kristianto misalnya muncul dalam podcast Akbar Faisal. Di sana dia diminta mengomentari cerita dari Koni Bakri yang menyatakan Hasto dalam waktu dekat akan ditersangkakan atas dasar tuduhan yang mengada-ada. Hasto menjawab dengan menuduh Jokowi marah karena dia mengkritik sang mantan presiden, termasuk di dalam disertasinya. Jokowi menurut Hasto memiliki ambisi kekuasaan dan ingin menempatkan keluarganya di posisi-posisi politik strategis. Tapi dengan gagah Hasto mengatakan dia tidak takut. Dia bilang kalau di masa lalu para tokoh PNI digantung dengan tersenyum, dia pun akan melakukan hal serupa sekarang. Tapi kalau Hasto menyangka ceritanya itu akan membangun simpati masyarakat, dia salah besar. Hasto itu bukan tokoh yang dicintai rakyat. Dia dikenal sebagai pembenci Jokowi. Rakyat bahkan masih ingat bagaimana dia sudah dipanggil dan diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia juga disebut-sebut berperan dalam kasus penyuapan dan penghilangan Harun Masiku. Kredibilitas Hasto di mata masyarakat umum tuh rendah. Sayangnya Hasto tidak menyadari itu. Jadi kalau tuduhan tentang Jokowi itu datang dari Hasto, mayoritas rakyat justru tak akan percaya. Dan lebih dari itu, rakyat melihat apa yang dilakukan Hasto sebagai contoh lain dari rencana busuk PDIP untuk menghabisi Jokowi. Tak terhindarkan rakyat marah pada PDIP. Itu menurut saya tercermin sangat jelas dalam hasil pilkada kali ini. Jokowi sendiri harus dicatat sebagai tokoh utama yang menyelamatkan sejumlah calon gubernur dari Kim. Saya yakin Jokowi sebenarnya sudah memilih untuk tidak lagi campur tangan dalam pilkada kali ini. Paling tidak sebenarnya kalau dia bisa memilih dia tidak akan cawe-cawe. Namun persoalannya, kondisi lapangan ternyata tidak memungkinkan itu. Contohnya saja Jakarta. Suara Ridwan Kamil jauh tertinggal dari Pramono karena kubu Kim pendukung Ridwan tidak bekerja sungguh-sungguh. Ini menjadi masalah besar karena figur Ridwan sendiri kepalang sebelumnya sudah tidak populer di mata rakyat Jakarta. Antara lain karena komentar-komentarnya tentang Jakarta di masa lalu. Ditambah lagi dengan joke Ridwan dan Suswono tentang janda yang sama sekali tidak pantas. Ketertinggalan Ridwan sudah terdeteksi sebelumnya. Karena itu Jokowi terpaksa ikut menunjukkan dukungannya terhadap Ridwan. Sayangnya waktunya terlambat. Yang juga menarik adalah Jawa Tengah. Faktor dukungan Prabowo tentu saja penting. Tapi fakta bahwa Jokowi benar-benar turun untuk ikut berkampanye adalah hal yang luar biasa. Megawati sudah menyatakan Jawa Tengah tidak boleh lepas. Megawati sendiri turun tangan di sana. Tapi itu semua menjadi tidak berarti ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan Jokowi bersama Prabowo secara jelas mendukung Lutfi. Menurut saya, kecintaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Jokowi dan Prabowo lebih besar dari kecintaan mereka terhadap Mega dan PDIP. Popularitas Andika bisa jadi lebih tinggi dari Lutfi. Saya paham kalau banyak pihak yang percaya bahwa peluang Andika untuk menang sebenarnya lebih besar. Tapi ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan dua tokoh yang mereka cintai, Jokowi dan Prabowo mendukung Lutfi, Andika terpaksa harus merelakan peluang kemenangannya diambil Kim. Sedihnya Hasto juga menyebarkan tuduhan bahwa Partai Coklat, yaitu Polri, diperintahkan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Lutfi. Hasto seperti membangun narasi bahwa pertarungan Lutfi versus Andika di Jawa Tengah merepresentasikan pertarungan Polri versus TNI. Ini lagi-lagi cerita yang tidak masuk akal mengingat satu hal penting seolah dilupakan Hasto. Presiden Prabowo bukan polisi. Prabowo adalah tentara sejati yang tidak mungkinlah dia memerintahkan, merestui, atau bahkan sekedar membiarkan Polri digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memenangkan Lutfi. Hasto, PDIP meracau, dan ini membuat nama mereka semakin merosot.
Saya tidak ingin mengatakan saat ini PDIP sudah selesai. Mereka masih punya suara dan pengaruh besar. Mereka punya kader-kader muda yang ke depan bisa membawa PDIP menjadi jauh lebih besar. Tapi untuk itu, PDIP harus mengakui dulu ketertinggalan mereka. Gaya lama PDIP sudah harus ditinggalkan. Dan untuk itu saya rasa PDIP memang harus mengubah secara mendasar struktur kepemimpinan partai Banteng tersebut. Mungkin sudah saatnya Mega mengundurkan diri untuk diganti oleh tokoh-tokoh muda. Harus ada gaya kepemimpinan baru yang sejalan dengan alam keterbukaan dan kebebasan Indonesia menuju kejayaan 2045. Jujur saja, yang jadi masalah bukan cuma Mega. Mega seperti dibiarkan terus melakukan blunder tanpa ada orang-orang di sekitarnya yang berani mengingatkan dia. Kesannya terlalu banyak orang yang takut atau bahkan mungkin penjilat untuk bicara jujur kepada Megawati. Dan karena itu saya percaya PDIP terus menggali lubang kuburnya sendiri. Jadi yuk kita sama-sama bangun Indonesia. Apa yang terjadi saat ini semoga memberi bahan pelajaran bukan saja pada PDIP, tapi untuk semua partai politik di Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.